Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bahas tentang sifat-sifat dari logaritma. Oke, sekarang kita mulai dari sifat yang pertama. Misalkan A log A. Ingat-ingat nih, kalau misalkan bilangannya sama, nanti hasilnya 1. Oke, di sini saya contohkan, misalkan 2 log 2. Nih, bilangannya sama. Nanti hasilnya 1. Coba contoh lagi. Misalkan 4 log 4. Bilangannya sama. Kalau sama hasilnya 1. Kemudian untuk sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua A log 1. Kalau misalkan di sini log 1, ingat-ingat. Kalau log 1 nanti hasilnya 0. Oke, contoh nih. Misalkan contohnya 5. Log 1. Kalau di sini log 1 nanti hasilnya berapa? 0. Oke. Contoh lagi. Misalkan 7. Log 1. Kalau di sini log 1 hasilnya apa? 0. Lanjut ke contoh yang ketiga ya. Misalkan A log A dipangkatkan dengan N. Nanti hasilnya N. Jadi untuk bilangan yang sama ini boleh kita coret atau kita abaikan. Nanti hasilnya adalah pangkatnya. Dapat dipahami? Oke, sekarang saya contohkan. Misalkan contohnya 2 log 2 pangkat 3 sama dengan, nah bilangan ini sama nih, ini 2, ini 2. Boleh kita coret atau kita abaikan. Nanti hasilnya adalah pangkatnya, yaitu 3. Selesai, gitu ya. Misal contoh lagi nih. Untuk contoh berikutnya misalkan 3 log 9 sama dengan berapa? Boleh kita sederhanakan untuk angka 9 ya. 3 log kita tulis ulang. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, kita pakai sifat yang ini ya. Ini kan udah sama nih bilangannya. Kalau udah sama boleh kita coret atau kita abaikan. Nanti hasilnya adalah pangkatnya, yaitu 2. Selesai. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Gimana untuk sifat yang keempat? Misalkan A log 1 per A. Oke nih, kita fokus 1 per, nanti hasilnya min. Nah, karena bilangan ini sama, nanti hasilnya 1. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada A log 1 per A nanti hasilnya min 1. Oke, saya contohkan. Misalkan 5 log 1 per 5. Nah, ini bilangannya sama. Di sini ada 1 per, nanti hasilnya min 1. Contoh lagi. Misalkan 8 log 1 per 8. Hasilnya berapa? Hasilnya min 1. Oke. Sekarang masuk ke sifat yang terakhir ya. Jadi nanti logaritmanya itu sebagai pangkat ya. Misalkan A pangkat ya. Pangkat A log B. Oke, sama dengan berapa? Bilangan ini sama nih. A sama A, nanti kita abaikan atau kita coret. Nanti hasilnya adalah B. Diingat-ingat ya. Contoh nih. Misalkan contohnya berapa? 2 pangkat 2 log 5. Nah, bilangan ini sama, boleh kita abaikan, nanti hasilnya adalah 5. Selesai. Contoh lagi. Misalkan 7 pangkat 7 log berapa? Log 8 misalkan. Nah, ini sama nih. Kalau sama, kita abaikan atau kita coret. Hasilnya yang ini nih. 8. Selesai. Oke, sebelum saya tutup, di sini akan ada sedikit penjabaran dari saya ya. Untuk sifat 1, 2, dan juga sifat keempat ya. Nah, penjabaran ini untuk memudahkan kalian dalam mengingat sifat-sifat logaritma. Contoh nih, untuk yang sifat pertama. Sifat yang pertama, kalau misalkan kita buat menjadi sebuah pangkat, oke, saya tulis ulang dulu. A log A sama dengan 1 ya. Nah, logaritma ini kalau dibentuk ke pangkat, nanti bentuknya seperti ini nih.
A ini bilangan pokok, kita tulis besar. Dan A yang ini sebagai hasil, kita tulis di setelah sama dengan. A pangkat berapa biar hasilnya A? Pasti hasilnya adalah pangkat 1. Ingat-ingat ya. Contoh nih, misalkan 5 pangkat berapa hasilnya 5? Otomatis pangkat 1. Oke, dapat dipahami? Ini untuk cara mengingatnya ya, biar kalian gak keliru sama sifat yang kedua ya. Karena sifat yang ke-1 sama sifat yang kedua itu agak mirip ya. Nah, sekarang saya jabarkan untuk sifat yang kedua ya. Saya tulis ulang dulu. A, log berapa ini? Log 1 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan menjadi sebuah pangkat. A ini kita tulis besar. Kemudian 1 kita tulis di sama dengan atau di hasil ya. Nah, A pangkat berapa biar hasilnya 1? Ingat ya, bilangan kalau misalkan dipangkatkan berapa pasti hasilnya 1. Pastinya dia pangkatnya 0 ya. Ingat-ingat ya. Misal nih contoh, 7 pangkat 0, 1. 8 pangkat 0, 1. Seperti itu ya. Kemudian saya jabarkan untuk sifat yang keempat nih. Misal log 1 per A sama dengan berapa? Min 1. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk pangkat ya, agar memudahkan kalian untuk mengingatnya. Gimana? Yang A ini bilangan pokok, kita tulis besar ya. Kemudian 1 per A kita tulis di hasil. Jadi A pangkat berapa biar hasilnya 1 per A. Ingat-ingat nih, kalau ada 1 per pasti pangkatnya negatif. A pangkat berapa biar hasilnya itu dirinya sendiri. Pasti pangkat 1. Makanya kenapa di sini hasilnya min 1 atau pangkatnya min 1. Oke, seperti itu ya. Contoh nih, misalkan 3 pangkat berapa hasilnya 1 per 3. Pasti min 1. Oke, karena min ini berubah jadi 1 per, kemudian 3 pangkat 1 hasilnya 3. Oh ya, barangkali ada yang ditanyakan, kalian boleh langsung tulis di kolom komentar. Seperti biasa di sesi akhir ini saya sajikan untuk kalian latihan soal ya, agar kalian lebih paham. Nah, coba latihan soal ini kalian kerjakan. Jika sudah ketemu hasilnya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.